Di pertemuan yang lalu kita sudah lihat apa yang dikerjakan oleh Elia. Bapak Ibu silahkan langsung saja melihat yang di 1 Raja bab 17. Mula-mula ketika tampil di hadapan Raja Ahab, Elia mengatakan, tidak akan ada embun, tidak akan ada hujan, kecuali kalau aku katakan. Lalu di bab 18 kita lihat tahun ketiga Elia harus menyampaikan pesan Tuhan kepada Ahab bahwa Tuhan akan memberi hujan ke atas muka bumi. Nah, soal hujan ini, Bapak Ibu, urusannya berkaitan dengan kepercayaan kepada Yahweh Allah Israel. Orang Israel mengikuti orang Kanaan dan beranggapan bahwa Baal, dewa yang mereka yakini berkuasa atas langit, itulah yang memberikan hujan. Tetapi Elia menunjukkan bukan Baal yang memberikan hujan, melainkan Yahweh. Nah, setelah Yahweh mengatakan tidak akan ada hujan, maka terjadilah kekeringan di Palestina. Israel yang diperintah oleh Ahab yang sudah menyembah Baal mengalami kekeringan. Kemudian bahkan di wilayah kekuasaan Baal, yaitu di tanah Sidon, kita lihat kekeringan juga melanda wilayah itu. Nah, kemudian yang selanjutnya dilakukan oleh Elia untuk membuktikan bahwa Yahweh lah yang berkuasa atas langit dan berkuasa untuk memberikan hujan, Elia menantang diadakan kontes. Elia akan sendirian, kemudian 450 nabi Baal diundang untuk datang ke Gunung Karmel. Nah, kemudian kontesnya dilakukan dengan Elia yang sendirian, Nabi Baal yang 450 orang, ya sama-sama disediakan seekor lembu. Lembu itu masing-masing harus dipotong, diatur seperti ketika mempersembahkan kurban. Tetapi tidak boleh mereka menaruh api. Nah, nanti harus dibuktikan siapa yang bisa menurunkan api dan mengambil kurban itu, gitu ya. Maka dialah yang sebenarnya Allah yang berkuasa. Nah, kemudian kita sekarang ikuti kelanjutan kontes yang dilakukan di Gunung Karmel. Silahkan ke bab 18. Kita mulai dari ayat 25 supaya lebih terang, ya. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama ilahmu, tetapi tidak boleh kamu menaruh api. Jadi Elia mempersilahkan nabi-nabi Baal itu melakukannya lebih dulu. Di urutan pertama, duluan gitu ya. Ayat 26, mereka menerima tantangan itu. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, berarti memotongnya, lalu ya menyembelih, lalu memotong-motong dagingnya dan mengaturnya di atas mezbah. Kemudian lihat, mereka memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Bapak nggak capek mulutnya itu dari pagi sampai tengah hari manggil nama Baal. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab.
Udah dari pagi sampai siang manggil-manggil, nggak ada jawaban. Kemudian lihat, sementara itu mereka bercingkat-cingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Jalannya pakai bercingkat-cingkat, entah untuk apa. Tetapi rupanya ya inilah bagian dari prosesi atau upacara memanggil Baal. Nah, Bapak Ibu, baru di sini ketemu Nabi yang mengejek. Lihat ke ayat 27. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Mengejek nabi-nabi Baal itu. Gimana ejekannya? Panggillah lebih keras, bukankah dia ilah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Panggil yang kencang. Kalau Baal itu sedang pergi, supaya cepat pulang, gitu ya. Mungkin Baal itu sedang merenung, melamun, panggil supaya dia sadar dari renungannya. Berikutnya lagi, mungkin dia tidur, bangunin. Itu ejekan Elia. Nah, kemudian ayat 28, maka mereka memanggil lebih keras. Memanggil nama Baal dengan suara yang lebih keras. Lihat, mereka pun menoreh-noreh diri dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Ini hal yang tidak biasa dilakukan. Di dalam kepercayaan Israel juga kita nggak menemukan yang seperti ini. Di dalam kepercayaan, ya sampai yang kita tahu, yang kita ikuti sekarang, kita nggak menemukan kebiasaan menoreh-noreh diri ketika memanggil Tuhan. Apa maksudnya ini? Bisa jadi untuk membangkitkan rasa belas kasihan dari para dewa. Kalau dewa itu melihat orang memanggil-manggil dia sambil kesakitan, melihat darah bercucuran, ya bisa jadi dewa itu akan menaruh belas kasihan lalu memperhatikan orang yang berseru kepada mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan kurban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Lihat, masih manggil sampai lewat tengah hari. Lalu nggak ada jawaban dari Baal. Baal diam saja, tidak menjawab, tidak melakukan apa-apa. Hasilnya apa? Dari pagi sampai lewat tengah hari teriak-teriak, manggilin nama Baal, sambil menoreh-noreh diri, lihat darah bercucuran, ini mungkin juga luka-luka sudah mulai, ya darahnya mulai kering gitu ya. Itu yang mereka dapatkan dari pagi sampai lewat tengah hari. Nah, kemudian ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat kepadanya. Seolah-olah Elia mau mengajak, mengundang orang-orang Israel untuk melihat apa yang hendak dilakukan, melihat apa yang bakal terjadi. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Rupanya sudah ada mezbah di situ ya. Dan kemudian Elia memperbaiki. Nah, kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub inilah telah datang firman Yahweh, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Bapak Ibu lihat, Elia justru ini setelah membuat mezbah ya, lalu lihat mengambil 12 batu, mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah. Lalu ini ada tindakan aneh, membuat parit sekeliling mezbah. Kemudian
Ayat 33. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Berikutnya, ini perintah yang aneh. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka pun berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh air. Ini perintah yang nggak biasa. Nggak biasanya ini ada orang mau mempersembahkan korban, normalnya ya kayunya kering. Mana pernah kita lihat selain Elia ini ya, kayu bakar sudah siap, daging korban sudah siap, malah diguyur air sampai 3 kali. Dan guyurnya nggak tanggung-tanggung. Ya, airnya melimpah. Nah, dalam situasi yang seperti ini, Bapak Ibu, mungkin nggak batu api membakar atau menyalakan menyalakan kayu yang di atas mezbah itu? Aneh, nggak mungkin. Jadi Elia justru menunjukkan, nih lihat, kayu untuk korban bakaran dan korbannya sekalian, saya guyur, kamu guyur pakai air yang melimpah. Nggak mungkin aku akan bohong dengan cara diam-diam menaruh api. Karena kayunya basah. Hal yang aneh yang berikutnya, ini yang saya nggak tega sebenarnya. Ini kan musim kering ya, nyari air susah. Nah kok Elia minta, penuhilah 4 buyung dengan air. 1 buyung itu 40 liter. 4 buyung 140 liter. Lalu lihat, sampai 3 kali itu dilakukan. Sekali lagi ini dibuat untuk menunjukkan, aku tidak mungkin menyalakan ini dengan api yang aku bawa. Karena kayunya basah luar biasa. Nah, kemudian sekarang lihat ke ayat 36. Kemudian, pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Elia dan berkata, ya Yahweh Allah Abraham, Allah Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkataan ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Yahweh, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Bapak Ibu, ini perlu diperhatikan. Elia mengatakan, Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Nanti pada waktunya kita perlukan teks ini. Nah, setelah apa yang disiapkan oleh Elia itu jelas tampak gitu ya. Tidak mungkin ada orang bisa menyalakan kayu bakar yang digunakan untuk korban ini dengan api. Kemudian Elia berdoa, minta supaya Yahweh menurunkan api, minta supaya Yahweh menerima persembahan atau korban yang dipersembahkan oleh Elia. Nah, kemudian ini dilakukan supaya orang Israel tahu bahwa
Allah yang sebenarnya itu adalah Yahweh. Bukan Baal, bukan dewa-dewi Kanaan. Elia mau menunjukkan bahwa yang berkuasa atas langit, berkuasa untuk menurunkan hujan atau untuk menahan hujan, itu adalah Yahweh. Kali ini yang diminta bukan hujan, tapi api. Nah, sekarang, tunggu dulu. Bapak Ibu kalau mendengar di Perjanjian Lama misalnya ya mendengar kata api dari langit, Bapak Ibu silahkan membayangkan petir itu, kilat. Kilat itu kalau sampai nyamber pohon gitu ya, pohonnya bisa kebakar kan ya. Nah, karena petir atau kilat ini datang dari langit, kalau menyambar pohon, pohonnya bisa terbakar. Lalu ya orang dulu beranggapan itu adalah api dari Tuhan. Nah, kemudian sekarang lihat ke ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilat. Datanglah api dari langit. Bapak Ibu silahkan membayangkan kilat mengenai korban Elia dan kemudian lihat semuanya habis terbakar. Bahkan air yang ada dalam jumlah yang banyak itu habis. Ya. Dan kemudian lihat kembali ya ayat 24 tuh. Kemudian biarlah kamu memanggil nama ilahmu dan aku pun memanggil nama Yahweh. Maka ilah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Kita sudah mendiskusikan ilah dengan Allah ya di pertemuan yang lalu. Dan kemudian sekarang terbukti Baal itu tidak menjawab dengan api. Yahweh menjawab dengan api. Maka terbukti sekarang bahwa Yahweh adalah Allah yang sesungguhnya, Allah yang sejati. Nah, kemudian orang Israel paham tentang hal ini. Lihat ke ayat 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Yahweh, dialah Allah. Yahweh, dialah Allah. Orang Israel mengakui bahwa Allah yang sebenarnya itu bukan Baal, melainkan Yahweh. Kemudian menjadi jelas sekarang Allah yang sebenarnya. Orang Israel sudah melihat buktinya di depan mata mereka. Orang Israel melihat bukti. Buktinya apa? Api yang turun dari langit. Orang Israel pun kemudian, lihat Bapak Ibu, ayat 37, kalimat kata-kata yang hampir terakhir itu. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Yahweh, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu lihat ayat 39. Rakyat sekarang mengakui kembali bahwa Yahweh lah yang sebenarnya adalah Allah, bukan Baal. Lalu mereka langsung teriak, bicara keras, Yahweh dialah Allah, Yahweh dialah Allah. Buktinya ada di depan mata mereka. Nah, yang berikutnya ini Bapak Ibu yang bisa jadi orang memandangnya sebagai sesuatu yang mengerikan. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kalau Bapak Ibu hanya mendengar kalimat di sini, Elia menyembelih,
450 nabi Baal, wah ini kejam. Tapi Bapak Ibu harus berlaku adil. Elia saja yang selamat. Nabi-nabi Yahweh yang lain sudah dibunuh. Masih ingat pembicaraan dengan Obadja ayat 18 ayat 4 itu. Isabel melenyapkan nabi-nabi Yahweh. Lalu Obadja itu menyembunyikan 100 orang nabi. Nah, ini Isabel, putri Raja Sidon, yang memarakkan penyembahan kepada Baal. Sehingga di negeri itu dibuat banyak kuil, dibuat banyak mezbah untuk mempersembahkan kurban kepada ini Baal. Nah, kemudian nabi-nabi Yahweh dibunuh oleh Isabel. Tujuannya apa kalau begitu? Nomor satu jelas ya, melenyapkan nabi-nabi Yahweh. Kalau nabi-nabi Yahweh sudah tidak ada, orang bisa percaya kepada Yahweh? Orang bisa belajar tentang Yahweh? Tidak bisa. Ini berarti Isabel bukan hanya ingin melenyapkan nabi-nabi itu, tapi juga ingin melenyapkan kepercayaan kepada Yahweh Allah Israel. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini pun orang, terutama ini Ahab, Isabel, berlaku kejam terhadap Yahweh. Dan perhatikan lagi Bapak Ibu, ini berarti Isabel, Ahab itu berusaha untuk menghilangkan kepercayaan kepada Yahweh dari antara orang Israel. Elia itu termasuk nabi yang selamat. Yang lain sudah ratusan orang dibunuh. Terus kemudian mau bicara kepada Elia, harusnya kamu nggak boleh gitu. Ampuni mereka. Kalau kamu mau dibunuh, ngapain kamu lari? Terima saja kekejaman mereka. Anggaplah ini bakti kepada Yahweh begitu. Kalau itu yang terjadi, maka beneran waktu itu bisa terjadi agama atau kepercayaan kepada Yahweh punah habis dari antara orang Israel. Elia menjadi sangat penting karena mempertahankan kepercayaan kepada Yahweh. Dan kemudian Elia melakukan, bisa dikatakan, tindakan yang fenomenal, memenangkan kontes di Gunung Karmel, dan kemudian yang dia lakukan adalah membunuh nabi-nabi Baal yang sudah membawa orang Israel menyembah Baal, yang sedang berusaha untuk menghilangkan kepercayaan kepada Yahweh. Itu yang dilakukan oleh ini Nabi Baal seperti itu. Jadi sikap Elia jelas. Mereka harus binasa seperti sebelumnya mereka mau membinasakan agama Israel. Membinasakan kepercayaan kepada Yahweh. Nah, kemudian yang disembelih ya banyak sekali. Elia yang bertanggung jawab kan di atas pembunuhan nabi-nabi Baal ini. Lalu lihat ke ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab. Jadi raja ikut hadir dalam kontes itu tadi. Orang pertama di Israel yang bertanggung jawab atas penyembahan Baal ternyata hadir di dalam kontes di Gunung Karmel. Kemudian Elia bicara sama dia, pergilah, makan minumlah. Sebab nih, bunyi derau hujan sudah kedengaran. Itu sama dengan Elia mengatakan hujan sudah akan turun. Jadi dia minta supaya Ahab segera pulang. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Ketika Elia naik ke puncak Gunung Karmel,
Lalu Elia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Bapak Ibu, Elia itu kurus apa gemuk? Saya tidak bisa melakukan seperti yang Kurus, dilakukan Pak. Elia. Ya, dari mana tahu kalau dia kurus? Ini tuh bisa megang itunya tuh lututnya sambil membungkuk. Ya, bapak-bapak kalau mau coba silahkan. Banyak yang sudah nggak bisa jongkok, banyak yang sudah nggak bisa ini duduk sambil tangannya memeluk lutut gitu. Ini Elia melakukan lebih dari yang sudah saya sebut. Jadi duduk di tanah, kemudian seperti orang duduk lalu mau memeluk lutut itu, tapi ini Elia bisa meletakkan kepalanya di atas dua lutut. Sehingga mukanya ada di antara kedua lututnya. Kemudian setelah itu ia berkata kepada pelayannya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Pelayan itu naik ke atas, ia melihat, katanya, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Tuh, sabar juga ini pelayan Elia, disuruh melakukan hal yang sama sampai 7 kali. Nah, pada ke-7 kalinya berkatalah pelayan itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Jadi tampak awan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu, turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Enggak pergi rupanya. Enggak pulang maksudnya. Dia dikatakan di ayat 42-nya pergi makan dan minum. Tapi enggak beranjak dari Karmel. Karena itu, lihat, Elia nyuruh orang untuk bicara kepada Ahab. Pergi atau pasang keretamu, turun dari Gunung Karmel. Buruan, kalau tidak, ini hujan akan segera turun dan kamu akan terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata angin menjadi kelam, mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan lebat. Ini di tahun ketiga, Bapak Ibu, di tahun ketiga ini baru hujan turun, dan hujan ini turun setelah Elia mengatakan, ingat seperti yang dikatakan sebelumnya, tidak akan ada hujan kecuali kalau kukatakan. Elia sudah mengatakan hujan akan turun. Dan setelah Elia mengatakan itu, hujan turun beneran, dan lihat Bapak Ibu, hujannya turun dengan lebat. Ahab pun naik kereta, lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Yahweh berlaku atas Elia, dan ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Sekarang Bapak Ibu tolong membuka Injil Lukas bab 4. Lukas bab 4. Silahkan perhatikan ayat 25 dan 26. Lukas bab 4 ayat 25 dan 26. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun
6 bulan. Ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Jadi apa yang dilakukan oleh Elia, nah ini digunakan oleh Lukas untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah nabi. Dan kemudian nabi mengalami penolakan. Elia mengalami penolakan. Di kampungnya, di kotanya, di kerajaannya dia tidak diterima sebagai nabi. Dan dia tidak buat apa-apa ya yang bisa dikatakan positif untuk negerinya, seperti yang terjadi yang dilakukannya kepada janda di Sarfat itu. Nah, kemudian kita kembali ya ke raja-raja. Kalau kita melihat kisah ini tadi, Bapak Ibu, kita mungkin tidak akan menemukan hal yang bisa dikatakan yang ini bisa diulang lagi. Kapan terjadi lagi peristiwa yang seperti ini? Tapi kemudian bisa jadi orang melakukannya tapi dengan cara yang berbeda ya. Dan harus sangat berhati-hati, ini urusannya agak berbeda. Kalau nggak hati-hati orang bisa jadi malah menguji Tuhan. Bisa jadi orang ya malah menjadi frustasi kepada Tuhan. Maksud saya begini, Bapak Ibu, ini Elia dalam situasi kontes tadi ya berdoa dan doanya langsung diwujudkan atau langsung terjadi, langsung dikabulkan saat itu juga ya. Dan amati Bapak Ibu, ini semua bukan untuk kepentingan Elia sendiri, tapi untuk kepentingan seluruh umat Allah, seluruh umat Yahweh. Jangan sampai mereka meninggalkan Yahweh dan pergi beribadah kepada dewa-dewi yang lain. Mereka meninggalkan Allah yang benar, lalu menyembah Allah ilah-ilah yang enggak benar. Nah, ini Elia dalam arti tertentu mendapatkan tugas yang seperti ini untuk kepentingan seluruh bangsa. Bapak Ibu enggak perlulah kemudian mengadakan kontes dengan agama, dengan gereja lain untuk membuktikan siapa yang paling benar, Allah siapa yang paling hebat, paling dahsyat gitu. Enggak perlu. Tapi kemudian kita menemukan sebenarnya ada cara supaya orang bisa melihat Allah, supaya orang bisa mengalami kekuasaan bahkan kasih Allah. Caranya bagaimana? Bapak Ibu kan percaya kepada Tuhan. Sudah sekian lama kita percaya kepada Tuhan. Sudah sekian lama saya mempelajari firman Tuhan. Orang lain tidak bisa, tidak mau membaca buku suci kita. Ada, tapi carinya ada yang nyari beneran, ada yang nyari membacanya untuk nyari kesalahan, ada juga. Tapi kemudian, kalau apa yang tertulis di dalam kitab suci itu terwujud di dalam diri orang beriman, maka orang lain akan melihat Allah di dalam diri orang-orang yang percaya kepada Allah. Bukan soal kontes, manggil api, manggil Tuhan supaya turunkan api. Tapi kalau orang yang percaya kepada Allah itu mewujudkan isi kepercayaannya di dalam kehidupan, maka orang akan melihat Allah, orang akan membaca buku kehidupan kita, dan kemudian jadi mengerti siapa Allah yang kita percaya. Baik Bapak Ibu, silahkan sampai di sini dulu karena ini satu tema yang kita perlu perbincangkan. Bu Ana, silahkan. Ya, baik Pak Seto. Silakan Bapak Ibu. Untuk tema yang pertama, dengan ditanyakan. Malam, Bu Ana, Pak Seto Ya. malam. Baik, silakan Ibu. Mengenai yang tadi nih, Pak Seto, yang Elia menyembeli, itu sebetulnya kan apakah menyembeli itu memang disuruh Allah juga atau memang
padahal sebetulnya nggak usah disembelih kan mereka bisa menjadi saksi dan mereka tahu mereka kalah gitu Pak. Jadi nggak perlu kesannya kayak balas dendam. Gitu ya Pak Seto pertanyaan saya. Terus yang kedua mengenai tadi yang Lukas 26 itu Elia itu maksudnya tadi Pak Seto sempat bilang kan itu banyak janda di sana tapi Elia diutusnya ke janda yang lain itu tadi maaf Pak itu maksudnya gimana Pak Seto? Bukan ke tempatnya yang banyak janda di situ sendiri tapi malah diutus sama Tuhan ke tempatnya janda di Sarfat tadi. Makasih Pak. Baik, yang pertama dulu. Sekali lagi, kalau orang membacanya hanya soal sembelih menyembelih, orang pikir tentang balas dendam. Kemudian yang berikutnya, kalau bicara tentang memberi kesaksian itu, Bapak Ibu jawab apa adanya. Bapak Ibu mulai berpikir tentang memberi kesaksian itu sejak kapan? Sejak merasakan sendiri. Enggak, menggunakan kata saksi, memberi kesaksian itu. Apakah tahun 90 Ibu sudah bicara itu? Apakah tahun 80 Ibu sudah bicara itu? Kirain sekarang tuh diri sendiri nggak tahu Pak saya. Jadi ketika punya ide untuk mengatakan ide untuk memberi kesaksian itu. Oh, maksudnya nggak kepikir sampai ke situ gitu ya? Bukan, Ibu kalau Ibu lahir sebagai orang Katolik atau waktu kecil sudah dibaptis, gitu ya, ikuti perjalanan iman Ibu sendiri. Lalu Ibu mulai mengucapkan kata memberi kesaksian, Ibu mulai memberi kesaksian, itu tahun berapa? Atau umur berapa? Saya bukan mengadili Ibu ini ya. Nggak inget tuh Pak. Tapi yang saya maksudkan itu begini loh. Model ide yang seperti itu bukan sesuatu yang dari awal ada. Sehingga kalau Bapak Ibu mengusulkan ini untuk dibuat kepada Elia atau digunakan untuk menilai tindakan Elia, nanti akan bisa jadi nggak akan ketemu. Memandang ini sebagai balas dendam, Bapak Ibu, apakah dari tadi Bapak Ibu menemukan itu? Enggak. Tetapi Bapak Ibu begini, kalau sampai terjadi begini, nabi-nabi Yahweh itu sudah dibunuh, Bapak Ibu masih ingat itu ya? Nabi-nabi Yahweh sudah dibunuh, dihabisi oleh Isabel. Tujuannya apa? Mengapa nabi-nabi Yahweh dihabisi oleh Isabel? Kalau ini periksa lagi yang diceritakan oleh Obadja 18 ayat 4. Satu Raja 18 ayat 4. Iya, kenapa Pak? Isabel mau melenyapkan nabi-nabi Yahweh. Itu artinya apa? Kalau Nabi Yahweh sampai dan usaha ini dilakukan apa enggak? Dilakukan sungguh-sungguh. Iya, maksudnya supaya mereka nggak kalah gitu kan istilahnya supaya nggak bisa nggak ada lawannya gitu kan Pak supaya berhalang bukan. Ini belum kontes ya di bab 18. Iya, belum kontes. Tapi udah dimusnahin dulu kan Pak. Jadi udah habis toh nggak ada temennya. Kalau mereka kan banyak Elia tinggal satu sendiri. Nah, urusannya bukan soal kontes, bukan membalas, tapi lihat. Kalau Nabi Yahweh dilenyapkan, orang Israel bisa nggak belajar tentang Yahweh? Bisa nggak tetap menyembah Yahweh? Sementara nabi-nabi Baal diimpor dari Sidon untuk membuat orang Israel percaya kepada Baal, dan ini dilakukan dengan bantuan pemerintah. Apa yang bisa terjadi? Kepercayaan kepada Yahweh bisa musnah. Habis musnah. Nah, dalam rangka ini kita perlu
membaca semuanya. Jadi jangan konsentrasi di soal sembelih menyembelihnya. Jadi Sekarang supaya nggak ada lagi ya Pak Seto ya, supaya yang ceritanya yang pemicunya yang memotivasi mereka untuk tidak menyembah Yahweh jadi dihabisi sama Elia, ya Pak. ya itu coba sekarang balik lagi ke ayat 40 itu ya. Iya, jadi ini ceritanya kayak provokator yang gitu kan Pak, yang dihabisin semua kan, Enggak cukup hanya zaman untuk sekarang mereka gitu. provokator. Enggak cukup. Bahkan mereka yang membuat mereka ragu-ragu kayak menyembah ini itu jadi kayak berkompetisi gitu antara ingin membuktikan Allah yang mereka Kompetisi kan salah jalan. dulu, kompetisinya itu yang di Gunung Karmel itu. Iya, iya betul. Elia di Gunung Karmel. Nah, sekarang mulai lagi. Elia, ini Ahab dan Isabel itu membawa kepercayaan kepada Baal di Israel. Nabi-nabi Baal diimpor dari Sidon. Jadi ada nabi-nabi Baal, kemudian didukung dengan kekuatan politik. Iya. Nggak cukup kan bilang provokator, tapi tujuannya adalah membuat orang Israel meninggalkan Yahweh. Iya. Nabi-nabinya pun dibunuh. Nah, ini situasi yang sangat serius yang dihadapi oleh Elia. Kemudian sekarang begini, lihat, ini nanti diskusi yang selanjutnya sebenarnya ya. Silahkan ke bab 19 ayat 10. Apa Pak? Masih satu raja-raja, bab 19 ayat 10. 19 ayat 10 ya. Iya. Jawabnya, aku sangat giat bekerja bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian, merobohkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Ya, itu situasi yang dihadapi oleh Elia. Elia, iya. Nah, kemudian sekarang baru balik lagi ke nabi-nabi Baal yang disembelih itu. Ini lebih bisa dipahami kan ya. Tapi ya bisa, ya benar sih kalau Elia nggak bunuh juga dibunuh ya Pak ya. Urusannya kan gitu kan, Elia tinggal satu-satunya, harus diberantas tuntas juga kan mereka. Iya, tetapi kemudian ini tadi urusannya Ibu jangan konsentrasi dibunuh, membunuh, sembelih, menyembelih. Iya. Ini Karena saya pikir dari kemarin saya baca kenapa mesti harus disembelih gitu ya, sedangkan kan mereka bisa dimanfaatkan menjadi saksi ya. Tapi kalau diurutin mereka bunuh duluan, kemudian Elia juga sendirian ya, ya lama-lama kalah inilah. Oke deh Pak Seto ya. Jadi kita nggak fokus kepada istilah menyembelihnya ya, jangan ke situnya, tapi ke tujuannya ya. Kalau sampai mereka tetap dibiarkan hidup dan tetap didukung, ini kekuasaan jahatnya itu masih ada loh ya. Iya, betul. Dan efeknya adalah orang Israel bisa benar-benar meninggalkan Yahweh. Iya, itu yang dipikirkan Elia. Gitu. Nah, begitu ya. Ya, kalau kita di posisi Elia juga sama kali ya, Pak. Di posisi Elia nih. Posisi Elia ya. Sudah sendirian, dikeroyok banyak. Udah ketangkep ya sekalian lah. Thank you ya, Pak. Makasih. Jadi bukan soal membalasnya, bukan membunuhnya. Tapi kalau sampai ini dibiarkan, benar-benar orang Israel hilang kepercayaannya kepada Yahweh. Tapi masa sudah dibuktikan bahwa itu ya memang politik mereka didukung oleh pemerintah, tapi sudah dibuktikan dengan Elia dan mereka semua melihat, masa masih sampai gampang dipengaruhi begitu loh, maksud saya begitunya. Wah, itu kalau itu mah kayaknya Ibu sedang tidak membicarakan orang Israel dah. Ya udah Pak. Ternyata tadi ya thank you. Tadi yang itu Pak, lagi satu yang nomor 26 itu kenapa bukan ke janda-janda itu, kenapa mesti diutus ke Safaat itu? ya itu harus balik lagi ke Lukas bab 4 itu ya. Yang 26 tadi kan Pak Seto sempat nyinggung itu. Iya, Ibu lihat judulnya tentang apa?
Lukas 4 itu, apa yang terjadi dengan Yesus? Judulnya Yesus ditolak di Nazaret. Maksudnya ingin menunjukkan bahwa Elia juga sebagai nabi ditolak di tempatnya sendiri gitu kan Pak. Makanya sama janda-janda itu ditolak diutus ke sana gitu ya. Yang menerima Elia itu justru perempuan asing. Lanjutkan, Elisa. Di zaman Elisa banyak orang kusta di Israel, tapi yang disembuhkan oleh Elisa bukan orang Israel, tapi Naaman orang Syria. Kemudian yang diperhatikan di situ, tolong Bapak Ibu cari di Lukas 4 itu ya. Nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampungnya sendiri itu. Ada di mana? Ada di ayat berapa? Ayat 24. Yesus ditolak di Nazaret. Yesus mengatakan, Nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampungnya sendiri. Contoh, A. Elia, B. Elisa. Nah, begitu maksudnya. Oh, oke. Ya, silahkan. Ada lagi. Ya, thank you Pak. Makasih Pak. Selamat malam Bu Ana. Ya, silakan Pak. Pak Seto, selamat malam. Ya, Kembali ke bab 18 ayat 19 Pak ya. Kan yang diundang berkumpul di Gunung Karmel itu ada juga 400 Nabi Asyera Pak. Apakah tidak ikut dalam kompetisi? Terus kemudian bagaimana setelah kompetisi itu selesai tidak ada beritanya apakah mereka masih tetap menjadi Nabi Asyera atau kemudian ikut bertobat dengan arah yang lain? ya, kita hanya bisa mengerti apa yang ditulis. Yang tidak ditulis di dalam teks, kita pengen tahu, tapi kemudian kita tidak menemukan apa yang kita ingin tahu. Apakah bahkan pertanyaannya begini, setelah peristiwa ini, apakah kemudian penyembahan Baal, penyembahan Asyera sudah hilang dari Israel? Enggak. Sekarang Bapak Ibu boleh periksa. Setelah ini Ahab masih hidup. Oh, tapi matinya mereka berdua itu serem. Minggu depan itu kayaknya. Sekarang gini dulu ya, untuk ngomongin penyembahan Baal dan Asyera itu gini aja kan. Bapak Ibu langsung ke yang serius ya. Bapak Ibu tolong membuka 2 Raja bab 22. 23. Ini raja yang berkuasa bukan di Israel, malah di Yehuda. Malah di Yehuda. Yehuda pun terpengaruh. Silahkan, ini ada raja yang bernama Yosia ya. Ada raja yang bernama Yosia. Dan raja ini ada di bawah bimbingan Nabi Yeremia, Nabi Zefanya. Raja ini raja yang bisa dikatakan setia kepada Allah. Di zamannya itu penyembahan berhala di Yehuda dahsyat. Sekarang Bapak Ibu lihat bab 23, 2 Raja 23 ayat 4. Boleh periksa juga ayat 7. Apa yang Bapak Ibu temukan di situ? Di ayat 7, ia merobohkan kamar-kamar pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan. Ya, yang ayat 4. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia, para imam di bawahnya, dan para penjaga pintu untuk mengeluarkan bait Tuhan, segala perlengkapan yang telah dibuat untuk Baal, Asyera, dan segala tentara langit. Kalau dikatakan Yosia itu memberi perintah untuk mengeluarkan dari bait Tuhan,
perlengkapan yang dibuat untuk Baal dan Asyera, berarti sebelumnya perlengkapan penyembahan Baal dan Asyera ada di mana? Bait Allah. Dalam bait Allah. Luar biasa tuh. Itu berarti bait Allah sudah digunakan untuk penyembahan kepada Baal. Berhala. Ayat 7. Enggak tega kan bacanya? Iya. Bagaimana mungkin di bait Allah ada kamar-kamar untuk pelancuran bakti? Jadi, ya upacara kesuburan yang dilakukan dengan persetubuhan laki-laki dan perempuan. Nah, untuk keperluan ibadah kesuburan itu sudah ada perempuan-perempuan yang dikatakan bisa dikatakan khusus untuk ibadat kesuburan. Karena bersetubuh dengan banyak laki-laki disebutnya pelacur. Karena dilakukan untuk keperluan ibadah disebutnya bakti. Dan kamar-kamarnya ada di bait Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu, nih nanti akan muncul kepercayaan nubuat nabi-nabi yang mengatakan Elia bakal datang lagi. Karena apa? Orang Israel belum benar. Kalau nggak diingatkan, habis mereka nanti. Jadi tidak berarti Bapak Ibu setelah ada kontes ini lalu kemudian ya semua menjadi percaya kepada Tuhan. Enggak begitu. Terus sampai Tuhan sendiri menghancurkan mereka. Jadi kalau sebenarnya kita ingin tahu apa yang terjadi, tetapi kemudian ya begini, penyembahan kepada Baal, penyembahan kepada Asyera masih ada di antara orang Israel. Kalau Bapak Ibu membaca yang 2 Raja 23 ayat 5, itu sudah ada imam-imam untuk Baal. Jadi untuk mempersembahkan kurban kepada Baal, ada imam-imamnya juga di sini. Keras sekali kepala mereka itu. Sampai sekarang ya Pak, Israel ya. Kenapa Tuhan pilih Israel? Enggak ketemu kalau sekarang. Sampai sekarang loh, itu kan Palestina itu kan semua sebagian nggak tahu ya, anak saya juga orang Katolik, jadinya saya kadang debat sama mereka nge-ban produk-produk yang mendukung Israel lah. Kok kenapa tuh nanya ke saya nggak bisa jawab kenapa Tuhan pilih Israel. Saya dangkal begini ilmunya ya nggak bisa ngasih explanation yang sampai detail ya Pak ya. Tapi kan sampai sekarang Israel kayak begitu Pak, itu benar apa enggak? Mengatakan Israel sampai sekarang itu kan mengandaikan Israelnya sama. Tapi kemudian kalau Bapak Ibu masuk ke wilayah Israel yang bertindak itu agama atau politik? Politik, jelas politik. Nah, tapi kan tetap nationnya kan, nationality-nya kan Israel. Nah, di antara orang Israel itu ada yang enggak Yahudi apa enggak? Ada dong. Banyak. Emangnya yang masuk IDF itu hanya orang-orang Yahudi? Enggak. Emangnya penghuni tanah Israel itu orang Yahudi saja? Enggak. Jadi menyamakan mereka dengan Israel zaman dulu, nanti pasti ketemunya jadi aneh malahan. Urusannya itu sebenarnya enggak terlalu nyambung kalau nanti langsung dikaitkan begitu. Jadi ya, itu kan bisa kebetulan hanya karena namanya Israel, ya. Israel, maka kemudian itu sama saja begitu. Tapi kan hampir semua generasi muda kecuali mungkin kayak Pak Seto yang mendalami hal-hal teologi begitu, mereka akan ini ya. Tapi kalau yang generasi muda itu mana mereka nyampe sih Pak bisa membedakan bahwa isinya nggak semuanya itu Yahudi bukan Israel yang dulu, atau ya udah Israel aja. Ya deh Pak Seto, thank you. Nanti kalau ya itulah perlunya belajar. Jangankan untuk yang seperti itu, membedakan Filistin sama Palestina aja banyak yang nggak ngerti kok. Tapi memang perlu belajar. Nggak bisa tahu sendiri. Kalau nggak diajari, kalau nggak belajar benar, belajarnya nanti yang aneh-aneh. Ya baik, yang lain kalau masih ada silakan. Bu Ana, Ya, masih ada nggak? Ya, bagaimana Bapak Ibu masih ada pertanyaan?
Silakan Pak Seto. Nggak ada Ya, ya. boleh dilanjut. Elia yang membela iman akan Yahweh, membela supaya orang Israel tetap percaya kepada Yahweh, sudah habis membunuh 400 Nabi Baal, itu kemudian mengalami ketakutan yang serius. Sekarang pindah ke bab 19. 1 Raja bab 19. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para ilah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ini kalimatnya kan paling lambat besok jamnya seperti sekarang aku akan bunuh kamu, gitu aja kan kalimatnya. Tapi ini kan bicaranya sumpah. Dewa-dewa akan menghukum aku kalau besok di jam yang sama aku belum bunuh kamu, membuat kamu sama seperti nabi-nabi yang sudah kamu bunuh itu. Ini yang mengancam. Ini urusannya bukan soal perempuan, tapi orang yang punya kuasa dan punya kepercayaan sungguh-sungguh kepada Baal dan Asyera. Nah, kemudian sekarang ayat 3. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan pelayannya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon ara. Bapak Ibu, ini larinya jauh sekali ya. Bapak Ibu silakan periksa di peta. Dari Karmel tadi, atau dari Israel, Bapak Ibu lihat, arahkan pandangan dari Israel dah. Atau yang lebih gampang dari Karmel. Dari Karmel, Bapak Ibu lihat sampai Beersheba. Jauhan. Elia lari ya, karena takut ancaman pembunuhan ini, larinya sampai ke Beersheba. Belum selesai. Pelayannya ditinggalkan di Beersheba. Lalu dia jalan lagi masuk ke padang gurun. Bapak Ibu nanti lanjutkan lihat petanya sampai di Gunung Sinai. Dari Karmel ke Sinai. Perjalanan yang panjang kan. Nah, kemudian lanjut dulu teksnya ya. Ayat 5. Oh, sorry Pak, ayat 5. 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyang. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia dan berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu.
Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Kalau bisa Bapak Ibu atau Ibu-Ibu tanya itu resep yang digunakan untuk membuat roti yang diberikan kepada Elia ini. Cukup 2 kali makan, tahan untuk 40 hari. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat begini di kisah ini ya. Elia dibuat takut dengan ancaman Izabel. Dia kemudian, Bapak Ibu sekarang perhatikan ucapan Elia di ayat 4. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, sekarang begini dulu. Bapak Ibu pernah kelelahan pikiran apa enggak? Pikirannya pernah capek apa enggak? Pernah. Yang lebih gampang capek itu pikiran apa hati? Pikiran. Pikiran. Kemudian begini, ketika kita misalnya, biarpun habis melakukan pekerjaan besar, ini ada gunanya dan seterusnya, bisa jadi orang merasakan kelelahan. Dan ketika orang merasakan kelelahan yang sungguh-sungguh, orang bisa bunuh diri loh ya. Tapi kemudian, enggak semua orang punya keputusasaan level 10 sehingga bunuh diri. Sudah pasti Bapak Ibu belum sampai level itu kan? Kalau udah sampai level itu enggak akan ikut belajar dari Senin kan? Tapi tunggu, bisa jadi ada orang yang mengalami kelelahan seperti yang dialami Elia. Dan orang yang lelah ketika berdoa itu bisa jadi ucapannya kayak itu. Ambillah nyawaku. Aku nggak akan bunuh diri, itu salah. Tapi kalau Tuhan yang mengambil nyawaku, kan punya Tuhan. Tuhan mau ambil, silahkan. Ini malah aku minta supaya Tuhan mengambil. Nah, kemudian begini, saya tidak bicara benar apa salah ya. Tapi saya bicara tentang orang yang kelelahan bisa sampai mengucapkan kalimat seperti ini. Kalau di kitab Tobit, Bapak Ibu ketemu dengan Tobit, ketemu dengan Sarah yang minta Tuhan mencabut nyawanya. Sarah itu malah pengennya bunuh diri awalnya, tapi kasihan Bapak kalau aku bunuh diri. Ya udah aku berdoa saja supaya Tuhan mengambil nyawaku. Kemudian ada Ayub yang karena penderitaan berat yang dialami terus-menerus, Ayub juga minta supaya Tuhan mencabut nyawanya. Supaya dia mati saja. Apalagi Ayub malah mengatakan, mati itu kayaknya lebih indah daripada hidup. Dan kemudian kalau membaca Ayub bab 3, yang disebut orang yang paling berbahagia, itu orang yang nggak pernah lahir. Kenapa? Semua yang mengalami kelahiran, mengalami kesusahan. Nah, kemudian sekarang, kalau Elia yang kita lihat di bab 18 itu tampak gagah, baik dalam kontes maupun dalam penyembelihan nabi-nabi itu, sekarang mengapa dia sampai mengatakan, ya cukup ambil nyawaku. Alasannya katanya, aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini kalimat ini sebenarnya sulit dimengerti. Kita yang membaca mengatakan, enggak, Elia enggak sama dengan nenek moyang Israel. Karena Elia lihat sendirian menghadapi penyembahan berhala. Dan dia sanggup melakukan hal yang sangat besar untuk urusan perlawanan terhadap penyembahan berhala, perlindungan terhadap orang Israel supaya berhenti menyembah berhala dan kembali percaya kepada Yahweh.
Sudah jelas Elia berbeda. Jadi mengapa Elia menyebut diri sama dengan nenek moyangnya? Orang yang kelelahan bisa berbicara yang aneh-aneh ini. Nah, lihat Bapak Ibu, gini aja deh, nggak usah cerita tapi ya, ingat-ingat saja. Ketika memang sudah capek, lelah berpikir, capek merasakan, pernah ngomong yang mengungkapkan sebenarnya kalau diomongkan ini omongan orang putus asa, ini omongannya ini sudah aneh. Entah yang males hidup, terserah kamu mau buat apa. Macam-macam ungkapannya. Nah, orang bisa mengatakan, Elia orang sebesar ini kok bisa sampai mengalami yang seperti ini? Jawabannya bisa. Bapak Ibu boleh sebutkan orang-orang besar di dalam Alkitab. Mereka mengalami kelemahan seorang manusia. Oh, kurang besar apa kalau Daud itu dari awal disertai Tuhan. Istri sudah banyak, mau nambah gampang. Kenapa? Dia sampai mengambil Batseba. Kemudian bagaimana mungkin orang seperti itu yang disertai Tuhan ini kok malah jatuh ke dalam dosa? Pertama berzina, kemudian yang kedua membunuh, kemudian dalam hal ini mengambil istri sesama. Abraham yang disebut orang beriman, berapa kali dia ragu kepada Tuhan. Abraham pun mengalami keraguan. Umur 75 menerima janji kamu akan menjadi bangsa yang besar. Abraham lama mengikuti Tuhan, anak satu juga belum dikasih, dan kemudian Tuhan mengatakan, kamu akan jadi bangsa yang besar, lihat bintang di langit akan sebanyak itu keturunanmu. Kemudian Abraham mengatakan, keturunan apa Tuhan? Sudah lama ikut, sudah lama percaya, tapi ternyata satu anak pun belum diberikan kepadaku. Abraham juga mengalami yang seperti itu. Bapak Ibu membaca Nabi Yeremia akan menemukan bukan panggilan menjadi nabi seperti di awal, tapi Tuhan yang membujuk Yeremia jadi nabi dan dia terlalu lemah, nggak bisa nolak bujukan. Yeremia juga pernah minta resign dari Tuhan. Tapi Tuhan nggak kasih. Suratnya nggak ditandatangani. Yeremia pernah minta berhenti jadi nabi. Berpikir untuk berhenti jadi nabi. Jadi nabi itu melelahkan, bukan menyenangkan. Pekerjaan yang luar biasa berat karena satu orang harus berhadapan dengan satu bangsa. Sehingga Yeremia berpikir, udah berhenti aja dah. Tapi dia nggak bisa menahan diri. Kalau dia mulai berpikir untuk berhenti, maka akan ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala di dalam tulangnya. Dia berusaha untuk memadamkannya, nggak bisa. Nah, kemudian Bapak Ibu begini, kalau membaca manusia, tokoh, nabi di perjanjian lama kita ketemu unsur-unsur yang menunjukkan mereka punya kelemahan. Nabi, pelihat, hakim, imam, Samuel. Kurang besar apa? Dalam banyak hal dia luar biasa. Dalam doa, dalam mimpin perang, luar biasa. Tapi dalam hal mendidik anak, berantakan dia. Anak-anaknya enggak benar. Daud mimpin perang jagoan, mimpin negeri jagoan. Tapi mimpin anak-anaknya sendiri, enggak bisa. Nah, yang saya maksudkan begini Bapak Ibu, kenapa saya nyebut orang-orang itu semua? Yang kita lihat itu adalah manusia yang apa adanya. Bukan malaikat, bukan manusia yang, kalau dibilang manusia sempurna kan nggak ketemu ya manusia yang sempurna. Tapi manusia yang tetap dengan kekurangan, tetap dengan kelemahan. Nah, Elia yang di bab 18 tampak hebat.
dan bekerja sungguh-sungguh untuk membuat orang Israel tetap percaya kepada aku. Orang yang nggak takut sama sekali dengan nabi-nabi Baal, nggak takut sama sekali dengan begitu banyak nabi Baal, sekarang mengalami ketakutan dari permaisuri. Kalau pakai bahasa sinis, sama sekian banyak orang nggak takut, sama satu orang perempuan takut. Memang satu perempuan kok, Izebel. Dan takutnya, lihat, takutnya itu level berapa kalau larinya aja sampai sekian jauhnya. Dan kemudian begini, perhatikan dalam arti tertentu, Bapak Ibu lihat ini ya, doa Elia itu loh. Doa Elia. Ambil nyawaku. Ini orang yang sudah mengalami kelelahan. Dan kemudian yang menjadi penting itu justru begini. Kalau ada orang yang nggak pernah bisa lelah, itu aneh. Itu pasti istimewa itu. Pasti orang akan nanya, suplemennya apa? Gitu. Nanti malah dikatakan, jangan-jangan pakai apa-apa yang negatif. Nah, kemudian sekarang begini. Elia yang sedang mengalami kelelahan itu dituntun, dibimbing, diberi tenaga oleh malaikat, dan ternyata yang dia tuju itu adalah Gunung Allah. Gunung Allah. Nama lainnya Sinai atau Horeb. Sekarang lihat ke ayat 9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Itu konon guanya itu ada di puncak Sinai gitu ya. Dan kemudian guanya itu ada di sebelah kapel, sebelah kalau dari sudut pandang yang melihat ada di sebelah kiri kapel bagian belakang, kemudian di bawah lonceng kapel. Itu guanya dulu konon ada di situ. Dan kemudian lihat masuk ke gua, maka firman Tuhan datang kepadanya. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ngapain kamu di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Nah, jawabnya, aku bekerja sekiat-kiatnya bagi Yahweh Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Apa kerjamu? Ya. Kemudian Elia berkatakan, aku kerja sekiat-kiatnya bagi Yahweh. Tunggu dulu Bapak Ibu, perhatikan. Bekerja sekiat-kiatnya untuk Tuhan. Perhatikan kata bekerja untuk Tuhan. Nah, Elia berani mengatakan, aku bekerja sekiat-kiatnya untuk Tuhan. Kenapa? Orang Israel sudah meninggalkan perjanjian Sinai. Mereka meruntuhkan mezbah-mezbahmu. Nabi-nabimu juga dibunuh dengan pedang. Tinggal aku sendiri yang masih hidup. Dan itu pun meragukan karena mereka mencari aku, mau membunuh aku. Elia yang pernah, Bapak Ibu lihat, terang-terangan menemui Ahab, ya, padahal Ahab mencari Elia untuk membunuh dia. Sekarang kenapa kok lari seperti ini? Misalnya begini Bapak Ibu, lihat balik lagi ke bab 18 ayat 10.
Demi Yahweh Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang engkau berkata, pergilah katakan kepada tuanmu Elia ada. Enggak ada ketakutan untuk ketemu Ahab. Tapi sekarang setelah mendengar ancaman Izebel, kok Elia sampai lari seperti ini? Balik lagi, yang menjadi penting adalah kemana Elia lari. Ke gunung Allah. Kemudian Elia masuk di gua, lalu lihat. Tuhan menjumpai Elia. Dan kemudian Elia berkata kepada Tuhan, aku bekerja sekiat-kiatnya bagi Tuhan. Apa yang dikerjakan Elia? Bagaimana caranya supaya orang Israel tidak meninggalkan Yahweh? Bagaimana caranya orang Israel yang sudah percaya kepada Baal balik percaya kepada Yahweh? Nah, kemudian sekarang begini, lihat ke ayat 11. Lalu firman-Nya, Tuhan berfirman kepada Elia, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Yahweh. Maka Yahweh lalu, Yahweh lewat. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Yahweh. Tetapi tidak ada Yahweh dalam angin itu. Sesudah itu datanglah gempa, tetapi tidak ada tuh Yahweh dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Yahweh dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apa kerjamu di sini, hai Elia? Apa kerjamu di sini? Di sini itu di mana? Di Horeb. Lalu Elia menjawab, aku bekerja sekiat-kiatnya bagi Yahweh Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku sendiri yang masih hidup. Mereka ingin mencabut nyawaku. Elia, apa kerjamu di sini? Terus Elia jawab apa? Yang jawabnya di sini apa enggak? Di sini Elia ngapain? Ngomongnya kerja, kok di sini? Di sini nyatanya dia enggak kerja. Nah, kemudian lihat ke ayat 15. Firman Yahweh kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Ini Elia mengatakan, aku bekerja segiat-giatnya. Mendengar pertanyaan, ngapain kamu di sini? Jawabannya kayak gitu. Lalu setelah itu Tuhan jawab apa? Balik sana, pergi ke Damsyik. Ini ada tugas baru. 1, mengurapi Hazael menjadi raja Aram. Ini aneh. Aram. Raja Aram. Raja Aram itu sama dengan Syria. Itu ada di sebelah utara Israel. Tugas kedua, urapi Yehu menjadi raja Israel.
3. Urapi Elisa menjadi nabi menggantikan kamu. Ini Elia nggak dihibur sama Tuhan ya. Lihat Bapak Ibu kalau mendengar ucapan Elia di ayat 10 dan kemudian ayat 14, ini ungkapan kebanggaan atau ungkapan keluhan ini? Perhatikan baik-baik. Keluhan. Aku loh sudah kerja segiat-giatnya. Banggaan. Keluhan. Keluhan, banggaan. Keluhan. Karena dia kan pengen Keluhan. mati. Ya, lihat mulainya dari mana tadi harusnya? Ayat 4 tadi. Iya kan dia pengen mati. Kemudian Bapak Ibu amati pertanyaan Tuhan apa, jawaban Elia bagaimana tadi? Apa kerjamu di sini? Aku bekerja segiat-giatnya. Kerja apa di gunung? Kerja apa di Gunung Horeb? Nah, sekarang begini lagi Bapak Ibu, tolong amati ke ayat 13. Setelah terdengar atau dirasakan datangnya angin sepoi-sepoi basah, ayat 13, segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dan dengan jubahnya, lalu pergi keluar. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apa kerjamu? Nah, kemudian perhatikan Bapak Ibu yang datang pertama. Tunggu ayat 11 ya. Elia keluar dan berdiri di atas gunung. Kemudian lihat ada angin besar sekali. Tidak ada Tuhan dalam angin itu. Kemudian lihat ada gempa. Tidak ada Tuhan di gempa itu. Kemudian datang api. Tapi dikatakan nggak ada api tidak ada Tuhan di api itu. Datang angin sepoi-sepoi basah. Tuhan datang dan bicara kepada Elia. Bapak Ibu, ini hal yang bisa dikatakan termasuk sulit dimengerti ini. Termasuk sulit dimengerti. Apa hubungannya angin besar, gempa, api, nggak ada Tuhan di itu semua, tapi di angin yang sepoi-sepoi basah, Elia merasakan Tuhan yang datang. Nah, kemudian setelah ketemu Tuhan, itu pun Elia tidak didengarkan keluhannya, tidak diperhatikan ketakutannya, malah diberi tugas baru. Nah, sekarang Bapak Ibu begini, Bapak Ibu ada waktu buat kita untuk berdoa kan ya, untuk bertemu dengan Tuhan, untuk menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Tapi ada waktu untuk memang bekerja. Yang saya nggak ngomong benar apa salah ya, yang bisa terjadi itu doa digunakan untuk ngurusi kepentingan kerja. Bisa begitu apa enggak? Benar, saya tidak bicara benar apa salah. Bisa. Tapi kemudian berikutnya begini. Sebagai orang yang percaya kepada Allah, itu kan orang perlu waktu untuk bersama dengan Allah. Orang bisa mengucapkan macam-macam kalimat doa. Bahkan untuk kepentingan kerja itu, orang bisa mengucapkan kalimat-kalimat doa, mengucapkan permohonan kepada Tuhan, tapi nggak berpikir, nggak ngurusi relasi pribadinya dengan Allah. Kalau orang berbicara relasi dengan Allah, begini aja dah. Apakah tunggu gini aja. Bapak Ibu silahkan ingat orang yang Bapak Ibu paling kasihi. Kalau datang ketemu dengan orang yang Bapak Ibu kasihi, apa yang Bapak Ibu lakukan?
kebersamaan dengan orang yang kita kasihi itu akan memberikan kepada kita kegembiraan yang sungguh-sungguh kan ya. Kebersamaan dengan orang yang dikasihi. Bisa jadi nggak banyak omong. Coba lihat yang sebaliknya. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan entah siapapun ya, mau orang tua, mau anak, mau teman, itu datang, kalau nggak minta uang, ya minjem. Bapak Ibu bisa akrab dengan orang seperti itu? Bisa dekat dengan orang seperti itu? Masa minjem cuma 100.000. Nih, saya kasih lebih. Kalau bisa sehari sekali, jangan seminggu sekali gitu. Nggak ketemu kita yang seperti itu. Ketika orang hanya datang untuk minta, Bapak Ibu, bisa jadi orang bisa sampai ketakutan kan ya. Jangankan datang, ini lihat namanya muncul di WA aja sudah bisa bikin males kan. Sekarang begini, ketika orang datang kepada Tuhan hanya untuk minta, hanya sekali lagi ya, saya tidak mengatakan minta itu salah, tapi datang kepada Tuhan hanya untuk meminta, itu bisa jadi soal serius. Orang bisa minta tapi tidak berpikir tentang relasi. Orang mengatakan percaya kepada Tuhan tapi nggak punya relasi dengan Tuhan, itu aneh. Relasi terbentuk, relasi terbangun, relasi bisa dinikmati ketika orang mengalami kebersamaan dengan Tuhan. Nah, silahkan memikirkan, membayangkan bagaimana orang atau kita itu menyediakan waktu untuk bersama dengan Tuhan. Kenapa Elia larinya ke Gunung Horeb? Jawabannya sederhana. Yang nyuruh dia jadi nabi itu pernah menampakkan diri di Horeb. Yahweh yang mengangkat dia jadi nabi, entah bagaimana ceritanya, nggak ada di dalam teks. Itu pernah bertemu dengan orang Israel di Gunung Horeb. Elia pergi ke sana. Kemudian Bapak Ibu lihat juga kata orang Israel meninggalkan perjanjian. Perjanjian itu adanya di Sinai. Yahweh mengangkat diri menjadi Allah Israel, mengangkat Israel menjadi umat Yahweh. Di Gunung Horeb inilah perjanjian itu terjadi. Dan kemudian perjanjian itu sedang ditinggalkan, dikhianati, diabaikan oleh orang Israel. Elia pergi menjumpai Yahweh yang mengangkat Israel jadi umat. Nah, kemudian sekarang begini. Pada kesempatan yang seperti ini, Bapak Ibu, Elia memang tinggal bersama dengan Allah berdua di Sinai. Berdua dengan Allah di Sinai. Tapi tugas Elia sebagai nabi utusan Tuhan itu bukan di Sinai. Kalau tinggal di satu tempat, wah itu bukan nabi, nanti jadinya rahib. Jadi tugas Elia bukan di Sinai. Kamu kembali. Ya, ini ada tugas yang baru. Tugasnya apa? Ada 3. Urapi Hazael, urapi Yehu, urapi Elisa. Ini mau ngadu, mau mengeluh, minta mati, malah dikasih tugas baru. Ini yang terjadi dengan ini Elia. Tapi kemudian lihat, ada sesuatu yang lain yang disampaikan Tuhan, ayat 17. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Ini jawabannya ya. Tuhan mengatakan, Elia,
kamu tidak sendirian. Ada 7.000 orang ya yang disiapkan, yang dilindungi oleh Tuhan. Orang-orang ini tidak sujud menyembah kepada Baal. Dan di antara mereka itu ada yang harus kamu urapi menjadi pengganti. Kamu akan mati, ya kamu usah berdoa mau mati, pasti kamu akan mati. Tapi pekerjaan Elia akan dilanjutkan oleh nabi lain, yaitu Elisa. Nah, sekarang kita lihat ulang ya. Elia yang ketakutan dari Isabel setelah membunuh nabi-nabi Baal, lari. Dalam pelarian itu, dia mengalami keputusasaan. Pengen mati saja. Tapi kemudian, lihat, malaikat datang menguatkan Elia. Elia pergi ke gunung Horeb, dan di Horeb dia berjumpa dengan Allah di dalam ketenangan, di dalam angin sepoi-sepoi basah tadi. Elia memang mengeluh, Elia merasakan seperti kerja sendirian. Tapi Tuhan mengatakan, kerjamu bukan di sini. Ini tugas yang harus kamu lakukan. Dan kemudian kamu tidak sendirian. Ada 7.000 orang yang tidak menyembah Baal. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, ketika melihat pengalaman ini Elia ini ya, ini saya tidak bicara tentang ini seksi-seksi di paroki gitu ya. Kalau seksi-seksi di paroki, tugas-tugas di paroki itu kan ada periodenya. Tapi kemudian ada tugas-tugas yang enggak ada periode. Kalau menjadi ibu itu periodenya sampai kapan? Atau berapa lama periodenya? Ini mantan ibu saya dulu. Terima kasih. Seumur hidup. Nggak bisa mengatakan seperti itu. Seumur hidup, tugas itu nggak akan berhenti, nggak putus. Yang ngasih Tuhan, nggak yang ngasih tugas jadi ibu siapa? Itu bukan tugas, biasa. Kalau nggak hati-hati, bukan tugas, jadinya cuma ritual hidup loh, jadi aneh nanti. Bapak Ibu silahkan mengingat di dalam sakramen perkawinan itu. Jadi ibu, jadi istri, jadi ibu, jadi suami, jadi bapak, seterusnya. Orang bisa mengalami kelelahan dalam menjalankan tugas? Bisa. Itu baru urusan keluarga. Kemudian Bapak Ibu juga, kalau nggak waspada, kalau nggak hati-hati, itu seumur hidup digunakan untuk ngurusi keluarga aja rasanya nggak cukup. Bahkan nggak ada waktu untuk orang lain, nggak ada waktu untuk sesama. Kemudian yang berikutnya, kalau sampai orang mau melakukan sesuatu untuk Tuhan di luar keluarga, maka kemudian orang juga bisa mengalami kelelahan. Bapak Ibu, yang saya minta Bapak Ibu perhatikan tadi, bekerja untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan ya. Maksudnya apa? Kalau orang mendengar kata bekerja, seringkali nomor satu yang akan muncul kaitannya dengan upah, gaji, honor. Sedangkan kalau pakai kata pelayanan, berdasarkan kesukaan dan kerelaan, kan? Atau lebih konsentrasinya, yang satu ada honor, ada gaji, ada upah, yang lain kalau pelayanan nggak ada honor, upah, dan seterusnya. Tapi begini, kalau orang memperhatikan kata bekerja dan melayani pelayanan, kita nggak ngomongin duit, tapi ngomongin cara bekerja, ada yang berbeda nggak? Dan ketika mengerjakan, sama-sama melakukan, yang satu melakukan bekerja untuk Tuhan, bekerja, yang kedua pelayanan untuk Tuhan. Kalau bicara dari dalam hati, mulia sekali ya.
pelayanan untuk Tuhan. Tapi kemudian kalau nggak waspada Bapak Ibu, pernah nggak mendengar orang atau bahkan mengatakan sendiri, wah ini kan cuma pelayanan, ngapain terlalu serius. Udah lakukan sekedarnya saja. Nah, tapi kemudian begini, loh ini untuk siapa? Kenapa saya melakukan ini? Seringkali nggak mendapat perhatian. Ala kadarnya aja dilakukan. Tapi kalau mendengar kata bekerja untuk Tuhan, Bapak Ibu, di antara kita banyak orang profesional kan. Perhatikan kalau Bapak Ibu sedang bekerja. Saya bicara tentang ini loh, cara bekerjanya, semangatnya ketika bekerja. Bukan tentang hitungannya berapa. Mendengar kata ini bekerja, udah ketahuan tentang profesionalitas, semangatnya bekerja seperti apa. Dan kemudian begini, lihat yang dilakukan Elia. Aku bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Yang dikerjakan apa? Membela iman akan Yahweh, membantu orang Israel supaya tidak meninggalkan Yahweh. Resikonya apa? Akan dibunuh. Menerima ancaman pembunuhan. Resikonya apa? Sebelum ada ancaman pembunuhan, Elia harus berjuang sendirian. Ketika Elia berjuang sendirian, maka kemudian yang menjadi penting, yang mengutus Elia itu adalah Tuhan. Elia tidak sendirian sebenarnya, dan dia melakukan semuanya untuk Tuhan. Bapak Ibu silahkan mempelajari semangat seperti ini ketika bicara tentang bekerja untuk Tuhan di gereja. Saya sendiri dalam hal ini ya nggak pernah menggunakan kata melayani, pelayanan gitu, terutama pelayan enggak. Kenapa? Kalau yang sering kali terdengar, saya bukan dari kecil tahu tentang pelayanan, enggak. Tapi kemudian pelayanan diikuti dengan sukarela. Itu yang jadi aneh. Bapak Ibu pernah nggak bekerja sukarela di kantor, di perusahaan? Nggak akan ketemu. Gajinya juga sukarela nanti. Jangan-jangan ya lebih nggak rela lagi saya bekerja di situ karena saya bekerjanya nggak rela. Nah, kemudian sekarang begini, semangat yang seperti itu alihkan untuk urusan dengan Tuhan. Dan kemudian kalau orang tidak memiliki keberanian, nggak akan bisa lakukan apa-apa untuk Tuhan. Nggak berani, nggak punya keberanian, nggak ada nyali, pakai bahasa sekarang, nggak ada nyalinya, nggak akan bisa melakukan apa-apa untuk Tuhan. Nah, saya barusan belajar kitab suci bareng anak-anak. Belajar latihan rohani, gladi rohani dengan anak-anak. Saya sudah mulai bicara tentang menjadi abdi Tuhan, menjadi hamba Tuhan, yang bangga kalau mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Kebanggaan muncul karena melakukan sesuatu untuk Tuhan. Bukan karena Tuhan melakukan sesuatu untuk saya. Tiap hari kalian ngomong, aku ini hamba Tuhan kan. Mereka biasa angelus kan di sekolah. Kalau berani menyebut diri hamba Tuhan, berarti ini yang harus kamu lakukan. Bangga kalau bisa mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Kalau orang mengerjakan sesuatu untuk Tuhan bisa lelah? Bisa. Nggak bisa dipungkiri orang bisa lelah. Takut? Bisa. Tapi ketika orang mengalami ini semua, balik lagi, yang nyuruh dulu siapa, yang mengutus siapa. Ketika saya tahu Tuhan yang menyuruh saya melakukan ini semua, ya datangnya kepada Tuhan. Tuhan akan buat apa? Enggak tahu, percaya saja dengan yang diputuskan Tuhan. Ini yang kita bisa belajar dari pengalaman Elia ini, Bapak Ibu. Kalau ada yang mau disampaikan sekarang silakan. Ya, Bu Ana. Baik, Pak Seto. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan?
Oke. Dalam kolom chat Pak Seto ini ada pertanyaan dari Pak Bambang Sugiharto. Mengapa Yesus dalam transfigurasi bersama Musa dan Elia, tapi bukan nabi-nabi yang lain seperti Abraham, Nuh, atau yang lainnya? Mengapa demikian, Pak Seto? Itu Silakan. nanti di pertemuan ke-10 Bu, jawabannya. Wow, Untuk Pak menjawab Bambang, tunggu. untuk menjawab pertanyaan itulah kita sampai meluangkan 10 sesi. Oke, Kalau nggak baik. keterlaluan. Iya. To be continue ya Pak. To be continue, Pak Bambang ya. Oke, baik, Bapak Ibu silakan. Silakan Pak Seto, boleh dilanjut. Malam Bu Ana boleh tanya ini. Oh iya, silakan Pak Aris. Ya. Pak Seto melihat perjalanan Nabi Elia dari Karmel ke Horeb, kemudian balik lagi ke Damsyik ya, ke padang Iya. gurun Damsyik. Apakah situasi saat itu sudah tidak takut ancaman dari siapa tadi, Isabel, atau memang sudah nggak ada ancaman lain selain itu? Iya ya. Eh, Jauh ya Pak itu Pak. Jauh. Kalau saya ngelihatnya bukan yang menakutkan, bukan ancaman Isabel itu. Perjalanannya itu jauh dan Elia jalannya 40 hari. Ya. Itu baru dari Berseba, 40 hari baru nyampe Berseba. Berseba ke Damsyik berapa hari lagi. Tapi kemudian di kesempatan yang lain Bapak Ibu akan ketemu hal yang istimewa ya. Coba Bapak Ibu lihat dulu ke bab 18 ayat 46. Ya. Tetapi tangan Tuhan berkuasa atas Elia, ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan menuju Yisrael. Bisa membayangkan kecepatan larinya, Pak? Ya, ini seperti flash, Pak ya. Nah, orang yang mengalami kekuasaan Tuhan kalau di perjanjian lama, di perjanjian baru bisa mengalami yang seperti ini. Kalau di perjanjian baru, Bapak Ibu ketemu dengan itu yang menjumpai sida-sida dari Ethiopia itu siapa? Diakon siapa? Filipus. Filipus, ya. Ya? Filipus. Iya, dia mengalami hal yang seperti itu. Nah, kemudian sekarang begini, ini kok enggak takut lagi? Masih takut apa enggak? Nah, balik lagi, kita nggak ketemu. Elia jadi nggak takut, gitu kan nggak ketemu di dalam teks ya. Kemudian Bapak Ibu lihat ke bab 19 ayat 19. Elia pergi dari sana lalu bertemu dengan Elisa. Kemudian yang lebih mencolok lagi. Tapi ini tema diskusi minggu depan, Pak ya. Silahkan Bapak Ibu ke bab 21. 1 Raja bab 21. 1 Raja bab 21. Coba lihat ke ayat 23. Tuhan juga telah berfirman mengenai Isabel. Anjing-anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Kemudian ini dikatakan kepada siapa? Bapak Ibu coba lihat ke ayat 18. Bangunlah, pergilah menemui Ahab, Raja Israel yang di Samaria. Ayat 20 sekarang, Pak. Lompat ke ayat 20. Kata Ahab kepada Elia, jadi aku sudah kau dapati, hai musuhku?
Jawabnya, memang aku mendapati engkau karena engkau sudah memperbudak dirimu dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Baik, sekarang ini nyatanya Elia menemui musuhnya gitu ya. Sekarang aku mendapat engkau. Atau kalau di ayat 20, sekarang kau mendapat aku. Jawabnya, memang aku mendapat engkau. Ini kan Elia malah menemui Ahab. Dan kemudian bicara tentang Izebel. Apa yang dikatakan tentang Izebel? Anjing akan makan Izebel. Kurang berani apa ngomong kayak gini. Ketika begini, seberdosa-berdosanya Bapak Ibu, belum pernah kan ngomong seperti Elia? Atau sesuci-sucinya, sedekat-dekatnya Bapak Ibu dengan Tuhan seperti Elia ini, pernah nggak ngomong kayak gini? Ya, kamu akan mati dimakan anjing. Ini kan menunjukkan keberanian gitu Pak. Jadi sudah tampak di sini. Ya, gitu Pak. Terima kasih Pak Seto. Ya, nanti kita diskusikan lebih lanjut minggu depan itu tema itu. Benar kan ya? Di jadwal. Enggak, jangan-jangan malah tema malam ini Pak. Enggak. Baik, silakan kalau ada lagi. Minggu depan kebun anggur Nabot. Ya, benar Pak. Surga. Kita harus cari sampai matinya Izebel nanti. Karena merampas kebun anggur. Iya, itu. Oh, ya, ya. Di tempat di mana anjing menjilat darah Nabot, disitulah anjing akan menjilat darahmu. Itu bicara kepada Ahab. Dan nggak ada, baik kalau nggak ada saya. Pak Seto. Oh ya, silakan. Saya nyari-nyari di peta ini, Gunung Sinai itu yang mana, Pak Seto? Ke bawah. Di mana? Bukan di Petra, Pak. Semenanjung Sinai. Bapak, Mesir, Pak. Bapak buka. Tadi Elia di gua tadi, gua gunung apa? Gunung Sinai. Gunung Sinai. Kalau di peta sebelah mana itu, Pak? Kenapa? Kalau di petanya ini yang mana? Di peta, Bapak tolong membuka peta yang judulnya Dunia Zaman Purba ya. Dunia Zaman Purba. Oke. Kemudian di situ ada Semenanjung Sinai. Bentar. Di pojok kiri bawah kan Mesir. Cari peta yang judulnya Dunia Zaman Purba ya. Ya, ada. Pojok kiri bawah Mesir. Jadi ada Goshen, ada Memphis dan seterusnya ya. Ya. Terus timur itu ada Sinai kan di situ. Ya. Jadi Elia tadi dari Gunung Karmel, di sini nggak ada Karmel ya? Ada. Sekarang buka peta yang judulnya Kerajaan Israel dan Yehuda. Ya. Kemudian cari juga di wilayah Israel, kota Yisrael. Dekat Sunem itu ada Yisrael. Ya. Ya, ke selatan terus dan cari Beersheba. Beersheba bawah. Ya. Ada Beersheba kan? Ya. Lagi ke peta Dunia Zaman Purba. Ya. Kemudian cari Beersheba tadi. Ada Beersheba kan? Terus ke selatan. Dari Beersheba ke selatan cari Sinai di situ. Nah, kalau yang di map yang di share Pak Popo itu ditunjukkan titiknya ya.
Gunung Horeb ada di situ. Perhatikan. Sheba, Sinai. Tapi di peta Teman Purba ini nggak ada Gunung Karmel ya? Nah, Bapak perhatikan begini caranya, Pak. Cari peta yang judulnya Kerajaan Israel dan Yehuda tadi. Perhatikan ada semenanjung itu. Ya. Ada Fenisia, ada semenanjung. Nah, itu titiknya. Oke. Nah, Jadi kemudian digabung cari. gitu ya. Digabung ya, dikira-kira di situ tempatnya gitu ya. Bukan digabung namanya, Pak. Jadi Bapak perhatikan titiknya. Ya. Cari semenanjung, cari titiknya di situ. Ya. Disitulah letaknya Gunung Karmel. Ya begitu cara menggunakan. Oke. Ya. Saya pikir satu peta lengkap. Kalau peta sekecil ini sulit, Pak, untuk membuatnya lengkap. Oke. Kalau mau peta yang lengkap, cari peta yang besar. Oke. Ya. Terima kasih, Pak Ceto. Ya, mari. Pak Seto, Sinai itu masih masuk Mesir atau udah beda ya? Letaknya kan memang jauh sih ya. Iya. Tapi nggak masuk jauh, Israel atau gimana ya? Enggak jauh. Jauh, iya. Oh, jadi bukan Mesir ya? Iya. Bukan jauh. Ini tadi Bapak mengatakan jauh. Enggak jauh dari Mesir. Menanjung Sinai itu tidak jauh dari Mesir. Enggak. Itu naik bis juga cuma berapa jam, Pak? Ya, Sinai itu Mesir. Iya, Sinai Mesir ya, gitu ya. Hanya yang membedakan kalau ini ya, yang Mesir yang ada Kaironya itu, yang Goshen itu ada di benua Afrika kan ya. Tapi kemudian ini sudah dipisahkan oleh terusan Suez, lalu semenanjung Sinai ada di sebelah sana. Tapi kalau teritori, ya memang masuk ke Mesir. Oh, Mesir ya, iya. Terima kasih, Pak. Iya. Baik, Bapak Ibu, begini untuk yang kita bisa belajar dari Elia ini ya. Yang menjadi hal yang kita perlu perhatikan begini. Di dunia ini kita mendapatkan macam-macam tugas dari Tuhan. Macam-macam tugas. Tugasnya apa saja? Bapak Ibu yang bisa melihat sendiri, menyadari sendiri tugas. Dan begini, orang yang percaya kepada Tuhan melihat apa yang terjadi di dunia ini, apa yang dikerjakan, itu dalam rangka relasi dengan Tuhan. Nah, Tuhan memberikan kepada kita macam-macam tugas. Mau di rumah, mau di gereja, mau di dalam masyarakat, gitu ya. Dan ketika orang melakukan pekerjaan Tuhan, bekerja untuk Tuhan, maka bisa dikatakan Elia bisa menjadi ini contoh. Kalau bekerja untuk Tuhan itu giat. Saya tidak mengatakan sukarela itu negatif, tapi kata sukarela seringkali sudah melemahkan semangat untuk bekerja buat Tuhan. Bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Saya tidak mengatakan bekerja untuk Tuhan itu sama dengan jadi nabi, sama dengan hanya 1-2 pekerjaan. Enggak. Semua yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kita lakukan masing-masing itu pekerjaan Tuhan. Pekerjaan untuk Tuhan saya mengerjakan karena Tuhan menghendaki. Tidak bisa orang mengatakan jadi ayah, jadi bapak itu bukan dari Tuhan. Tidak bisa. Waktu itu sudah mengatakan kok siap untuk menyambut kedatangan anak-anak yang diberikan oleh Tuhan. Tapi kemudian banyak yang nggak bingung lagi, nggak peduli lagi dengan tugas itu misalnya ya. Bapak Ibu boleh periksa data mau di Keuskupan Agung Jakarta, mau di Keuskupan Bogor, mau di keuskupan yang lain, ibu dengan anak-anak yang nggak ada bapaknya lagi karena pakai kata sinis langsung ya. Ibu dan anak-anak yang nggak punya suami, nggak punya
ayah lagi karena bapaknya minggat. Sudah saya pakai kata kasar. Kenapa? Memang kasar yang dilakukan. Terserah mau alasan apa saja, ya. Namanya meninggalkan dengan cara seperti itu sudah memang kasar. Saya punya banyak cerita tentang anak-anak yang menjadi korban dalam situasi yang seperti ini. Kalau dikumpulin banyak, dan ceritanya orang-orang yang terluka batinnya. Yang saya temukan lebih parah lagi, anak-anak yang sedang dilukai. Anak-anak yang sedang dilukai. Kenapa? Sekali lagi saya nyebut soal negatif ini ya, karena bapaknya tidak melakukan tugas dari Tuhan itu. Enggak, saya ketemu langsung, saya berbicara, saya dengarkan mereka. Dan banyak yang seperti itu. Boleh diperiksa kok statistiknya. Statistiknya boleh diperiksa. Mau Keuskupan Agung Jakarta, mau Keuskupan Bogor, mau keuskupan yang lain. Boleh diperiksa di datanya. Dan banyak situasi yang seperti itu. Nah, kemudian begini, kalau orang tidak menyadari ini adalah pekerjaan dari Tuhan, ini adalah tugas yang dipercayakan kepada Tuhan, dan dia pernah menyanggupi, itu yang kemudian jadi masalah karena orang mengabaikan tugas ini. Tapi kemudian kalau dilihat lebih lanjut, Tuhan sudah mempercayakan tugas. Akan tiba saatnya orang harus tanggung jawab dengan tugas yang dipercayakan dan yang sudah dia terima loh ya. Tanda tangan kan waktu terima sakramen, tanda tangannya masih ada kan. Ada yang nggak pakai tanda tangan, pokoknya punya hubungan lalu punya anak, tinggal ada juga. Kalau situasi yang seperti itu Bapak Ibu, urusannya bukan dengan ibu dan anak-anak saja, tetapi urusannya dengan Tuhan. Saya sampaikan ini semua Bapak Ibu, saya tidak mengatakan bahwa tugas dari Tuhan itu cuma di gereja, enggak. Menjadi orang tua itu tugas dari Tuhan. Ketika ya tugas ini tidak dilakukan dengan benar, maka ingat urusannya dengan Tuhan. Nah, kemudian yang sekali lagi Bapak Ibu, saya ngomongnya negatif begini bukan karena saya mau menghina, mengejek, enggak. Saya enggak akan berpikir begitu. Tapi Bapak Ibu yang punya peran, yang punya kesempatan untuk memperhatikan keluarga-keluarga, tolong perhatikan mereka. Ingatkan tentang tugas dan ajari menjalankan tugas ini dan seterusnya. Kalau tidak, sudah anak-anak jadi korban, istrinya jadi korban, atau suaminya nanti jadi korban, ada juga istri yang melakukan yang sama ya. Sudah anggota keluarga lain jadi korban, nanti dia sendiri harus tanggung jawab kepada Tuhan. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak.